Hola a todos, como veis tengo una sonrisa, significa que estaremos en el Gran Premio de Aragón, compitiendo, lógicamente. Y nada, después de hablarlo con los doctores, con el equipo, hemos decidido que lo mejor para mi recuperación es continuar encima de la moto, ir acumulando kilómetros de cara al año que viene y hacerlo en el Gran Premio de Motorland, en Aragón, delante de toda la afición. Creo que no tiene precio y seguro que todo vuestro apoyo me va a ayudar a aguantar todo el fin de semana. Y nada, deseando que sea viernes para estar encima de la moto y dar gas. Ini adalah sebuah kabar yang menyenangkan buat kalian semuanya, menggembirakan buat fans Marc Marquez karena dipastikan Marquez akan turun di race Aragon. Marquez dan Honda akan mencoba untuk fight, untuk berjuang, dan tentu saja memang kita nggak bisa berharap banyak, Cak, karena Marquez sendiri menyatakan bahwa dia akan turun di Aragon hanya untuk membangun rasa percaya dirinya, untuk melatih semua otot-ototnya harus di atas motor, Cak, bukan dari gym, bukan angkat beban. Oleh karena itulah dikonfirmasi bahwa Marquez akan turun di Aragon. Honda Racing atau Honda Repsol sudah mengumumkan secara official bahwa Marquez akan turun di Aragon. Berikut informasi official letter dari HRC kepada media. Setelah menyelesaikan 2 hari tes di Misano dan melanjutkan latihan intensif di rumah, Marquez dan juga Repsol Team telah menetapkan tanggal untuk kembalinya Marc Marquez di Grand Prix Aragon. 110 hari setelah terakhir membalap dengan motor MotoGP di Grand Prix Italia pada 29 Mei, Marc Marquez akan kembali berkompetisi di Grand Prix Aragon sejak menjalani operasi keempat yang sukses pada humerus kanannya. Juara dunia 8 kali ini telah mengikuti bimbingan ketat dari tim medisnya untuk memfasilitasi pemulihan penuh. Setelah banyak pemeriksaan, konsultasi, dan tes, semua yang terlibat merasa puas dengan pemulihan yang dilakukan, dan Marc Marquez sekarang akan mengambil langkah selanjutnya dalam rehabilitasi, yakni kembali ke kompetisi. Tujuan akhir pekan ini adalah untuk meningkatkan kebugaran di atas motor dan menilai performanya selama intensitas akhir pekan dan dalam balapan Grand Prix. Lahir di Canberra, Motorland Aragon, sebuah lokasi yang benar-benar dianggap sebagai sirkuit kandang bagi Marquez dan juga penggemar tuan rumah yang selalu membantu mendukung performanya di track ini. Yes, itu adalah konfirmasi dari Honda Racing, Cak. Ini artinya apa? Jadi kemarin ternyata setelah tes Misano dia merasakan empty muscle, jadi otot-ototnya yang sudah lelah ya. Memang konfirmasi dari sekitar pedok, sakitnya otot ini ternyata bisa sembuh dan justru dia merasakan bahwa terbentuk untuk muscle-nya. Jadi ini yang diharapkan, dan itu terjadi setelah Marc Marquez merasakan sakit, kemudian merasakan empty muscle, dan 3 hari, 4 hari, seminggu setelah itu ternyata dia merasa bugar. Ini artinya apa? Semuanya berjalan kepada arah yang positif. Makanya dikonfirmasi Aragon akan menjadi breakthrough ya. Jadi akan menjadi gebrakan Marquez untuk kembali ngeber Honda RC 293V versi 2022. Tapi jangan berharap banyak, karena Marquez sendiri menyatakan bahwa dia turun di Aragon hanya untuk kebugaran, mengembalikan semua rasa percaya dirinya. Dia ingin membentuk atau melatih otot-ototnya supaya musim depan dia bisa bangkit, dia bisa berjuang. Oleh karena itulah, kalau teman-teman mungkin sampean berharap masuk podium, ya bisa saja sih. Tapi kalau secara logikanya, secara medis, berat sih, Cak. Tapi yang jelas Marquez sepertinya akan mencoba untuk ya berjuang sepertinya, karena Marquez tahu sendiri ya. Jadi konfirmasi dari Marquez berikut ya. Apa yang aku bisa bilang, aku sangat exciting kembali di MotoGP pekan ini, khususnya di track yang sangat aku suka. Tujuan kita di weekend ini adalah tidak untuk bertarung langsung,
tapi untuk membangun semuanya, menyiapkan semuanya untuk masa depanku, membangun rasa percaya diriku, termasuk motor dan juga semuanya. Misano mungkin bagus ya untuk tes kemarin, akan tetapi pastinya akan terjadi perbedaan pada saat race nanti. Makanya ini akan menjadi sesuatu yang menantang. Aku sudah cukup lama berjuang untuk recovery, berjuang di gym, akan tetapi mengendarai motor adalah sesuatu yang berbeda. Aku sangat gembira bisa kembali. Yes, itu konfirmasi Marquez terakhir. Kita sebut The King, langsung banyak yang komen, "Opo The King, opo cak IWP, The King glosor," katanya sampean. Wis toh, sampean jadi haters nggak masalah ya. Tapi ya, gak ada Marquez nggak seru, cak. Memang kita harus akui, tidak ada Marquez ternyata garing banget. Karena jujur, cak, dari kacamata pribadi, soal skill, di atas motor, Marquez masih the best dari kacamata pribadi setelah Valentino Rossi ya, pensiun. Karena kalau kita lihat, Marquez ini kalahnya kan cedera. Bukan pada kondisi normal, pada kondisi yang up-nya, pada kondisi yang peak-nya. Akan tetapi dia kalahnya gara-gara cedera. Jadi dia cedera, artinya belum ada satupun pembalap yang bisa mengalahkan Marquez dari kondisi normalnya. Makanya kita masih sebut Mark sebagai The King. Jadi kalau sampean nggak terima, istilahnya, Fabio dong yang The King. Betul, Fabio kan kemarin. Tapi kan Fabio masih sekali dua kali jadi juara dunia, belum lah kita sebut The King. Kecuali sudah berjejer nih 8 kali juara dunia, monggo kita sebut The King. Sekarang jadi kita sebut Mark masih The King. Oke, jadi itu aja Cak ya. Nah, yang kedua Cak, informasi yang sangat pahit terjadi pada RNF. Nah, ini timnya Razali nih. Razlan Razali ini sangat bersedih Cak. Jadi sama harus tahu, ternyata RNF harus ditinggalkan sponsor utama yakni With You. Jadi ini adalah informasi yang bikin shock kita semuanya. Karena sama tahu kan With You kan menjadi sponsor utama penyelamat pada saat Petronas mengundurkan diri, withdraw. Kemudian dia datang dan ternyata tahun depan dipastikan akan mundur dari MotoGP. Karena menurut informasinya, With You pada kondisi yang sulit. Berikut konfirmasi dari With You kenapa mereka mundur dari MotoGP dan tidak lagi menjadi sponsor di RNF. Berikut kata bos dari With You. "Kami mengalami krisis ganda. Eropa Energy Spa, perusahaan kami yang lama telah meminta kompensasi. With You sebagai sebuah merek sendiri masih terkoneksi dengan kuat. Selain itu, With You ingin berinvestasi pada tim voli Verona. Olahraga tersebut sedang naik daun setelah tim nasional Italia menjadi juara dunia baru. Aku kira sangat penting untuk membawa brand kami lebih dekat kepada orang-orang dalam momen seperti ini. Jujur, kondisi ini membuat kami menyerah, sehingga kami harus lebih selektif untuk menjadi sponsor. Menjadi sponsor utama MotoGP tetap penting, tapi situasi pasar tidak memberikan pilihan kepada kami. Jadi, kami menyatakan resmi mundur dari MotoGP." Itulah konfirmasi dari Matteo Ballarin, CEO With You, yang menyatakan bahwa mereka mundur, Cak. Jelas pengumuman ini harus direspon dengan cepat oleh tim RNF, mengingat biaya untuk menjalankan sebuah tim MotoGP sangat besar. Minimal, Razlan Razali membutuhkan sekitar 12 juta euro. Namun, ya Dorna sudah menanggung 6 sampai dengan 7 juta euro, dan dana tersebut dibayarkan untuk sewa motor. Sedang sisanya sekitar 7 euro kini menjadi PR utama jika RNF tetap ingin eksis di MotoGP. Untungnya gaji pembalap sudah ditanggung oleh Aprilia, Cak, karena menjadi tim satelit ini berarti gaji Raul Fernandez dan juga Miguel Oliveira sudah menjadi tanggung jawab mereka. Hanya saja untuk dana operasional dan gaji kru, semuanya itu akan menjadi tanggungan dari tim RNF. Ini artinya Razlan harus mencari uang sekitar 80 sampai dengan 100 miliar untuk menjalankan timnya tahun depan dengan hengkangnya With You. Dan yang jelas dia harus mencari sponsor, kalau nggak mungkin bisa, Cak. Moncrot tenan Kang Mas. Ini artinya apa? Razlan Razali harus mencari sponsor lagi, dan setidaknya dia harus mencari ya 6 juta euro, dan ini nggak sedikit. Ini adalah perjuangan yang sangat sulit bagi Razlan. Sebuah tim satelit yang secara prestasi sangat terpuruk tahun ini tentu saja tidak mudah. Itu yang menjadi tantangan buat Razlan Razali. Jadi kita nggak tahu ya RNF nanti setelah di Aprilia siapa sponsornya, belum ada konfirmasi. Yang menarik adalah, Cak, sebelum kita tutup, ternyata diam-diam Andrea Dovizioso ngetes helm terbaru Alpinestar. Jadi ini adalah jawaban buat kemarin-kemarin yang mana kita tidak menemukan adanya brand pada helm Andrea Dovizioso. Ternyata itu adalah Alpinestar. Dan jadi jangan kaget kalau ke depan ini Alpinestar kan terkenal dengan riding gear-nya tuh yang dari jaket, wear pack, kemudian juga glove, kemudian juga boot. Tapi ternyata mereka mengembangkan helm baru, helm racing yang bisa saja tahun depan akan terjun di MotoGP. Kita lihat saja ke depan, Cak. Sementara itu, Cak, kabar dari Yamaha, Fabio Quartararo. Nah, sama kalau ngikutin kemarin ya dari video sebelumnya, IBB sudah nge-share kesampaian bahwa Fabio
sangat ingin mencoba frame terbaru yang mereka jajal di Misano untuk race Aragon. Ini untuk mengejar ketertinggalannya melawan Pecco. Cuman untuk konfirmasinya, Fabio Quartararo ingin jajal dulu pada saat free practice pertama. Jadi bisa saja pada saat Aragon, tim Yamaha akan membawa sasis tersebut ke Aragon. Jadi setelah konfirmasi digunakan untuk free practice, maka akan diputuskan apakah akan menggunakan frame yang baru ini atau tetap menggunakan yang lama. Sebab ada tentunya ya, ada kerugian dan keuntungan, karena kita tahu bahwa frame baru ini pasti membutuhkan setelan-setelan yang tidak akan selengkap dengan sebelumnya. Artinya datanya nggak selengkap sebelumnya, akan tetapi feeling riding pada saat di Misano kemarin memang luar biasa. Jadi menurut informasi dari Fabio, dia bisa braking lebih dekat lagi dan juga lebih stabil pada saat motor keluar tikungan. Inilah kelebihan frame yang baru, sasis yang baru, karena memang sasis ini diracik untuk menggendong engine yang lebih powerful, sehingga seharusnya secara logika frame ini akan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Akan tetapi sekali lagi belum ada konfirmasi jika Fabio belum jajal di Aragon nanti pada saat free practice. Jadi mending kita tunggu saja. Kemudian juga untuk Marquez ataupun Honda belum juga memberikan konfirmasi apakah mereka akan menggunakan swing arm Kalex yang mereka jajal kemarin atau justru mereka akan tetap menggunakan in-house swing arm. Jadi semuanya nanti akan dilihat pas pada saat free practice pertama. Itu update terbaru, karena kalau untuk frame memang diperbolehkan diganti, dikembangkan langsung ya. Tapi untuk yang aerodinamika, kemudian juga dan untuk menutup akhir informasi MotoGP ya, yang jelas adalah Andrea Dovizioso resmi per kemarin adalah hari terakhir di Misano sebagai rider di Yamaha ya, RNF, dan next setelah ini di Aragon dimulai akan digantikan posisinya oleh Cal Crutchlow. Jadi jangan heran kalau nanti ada Cal Crutchlow nih di lokasi nih, karena akan menggantikan posisi Dovizioso sampai dengan akhir musim. Itu konfirmasi IWB buat kalian semuanya terbaru bahwa Marc Marquez is back. Jadi kita akan lihat seperti apa sosok Marquez setelah lama tidak nunggang RC. Apakah mampu nyodok di 5 besar ataukah hanya 10 besar? Semuanya akan tergantung pada saat free practice nanti. Dan IWB pun juga nggak bisa memberikan semacam analisa, karena kita harus melihat dulu nih kira-kira seperti apa nanti kondisi fisiknya. Baru IWB nanti akan memberikan analisa apakah dia bisa merangsek di posisi 5 besar. Harapannya seperti itu, biar seru nggak hanya Ducati aja atau Yamaha aja. Jadi biar seru, ada semacam seling-seling lah. Tapi jangan harap banyak sih maksudnya, karena memang saat ini Honda motornya kan belum proper banget. Oke jadi itu aja informasi IWB buat sampean semuanya. Konfirmasi dari MotoGP, informasi buat sampean supaya tercerahkan kembalinya Marc Marquez. Kita tunggu weekend ini, pekan ini seperti apa Marquez akan bangkit untuk bergempur di Aragon nanti. Seperti biasa, kalau teman suka video sepan, like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu. Karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.